Sidang perceraian Wardatina Mawa dengan Insanul Fahmi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam menjadi sorotan karena pilihan penampilannya yang tidak biasa. Dalam agenda mediasi, Mawa hadir mengenakan busana putih yang pernah ia pakai saat akad nikah. Keputusan itu bukan tanpa makna, melainkan sebagai simbol perjalanan emosionalnya dalam menghadapi akhir pernikahan yang dulu ia yakini akan bertahan selamanya. Momen tersebut seolah menjadi refleksi atas janji suci yang kini harus ia lepaskan dengan lapang dada. Alih-alih menyindir, langkah itu justru menjadi cara Mawa berdamai dengan masa lalu. Ia mencoba menerima kenyataan bahwa hubungan yang dibangun bersama tidak selalu berakhir seperti harapan. Perceraian ini sendiri dipicu oleh dugaan perselingkuhan hingga pernikahan siri yang melibatkan Inara Rusli. Konflik tersebut bahkan berlanjut ke ranah hukum. Kini, Mawa memilih menutup luka dengan cara elegan, menjadikan momen sidang sebagai titik awal untuk melangkah ke fase hidup yang baru. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aku harap lebaran ini pada adem ayem. Bisa-bisanya aku tadi FYP lewat Inul Fahmi lagi sama Wawa loh. Padahal aku sudah memblokade berita tersebut loh, kok iso lewat meneh. Wes gitu di video tuh Inul cengengesan loh. Gak seneng aku dulu ikut Inul ya. No! Cengengesan ya Inul ya Inul. Ribut perkara nafkah itu loh. Iya meneh kuwi. Wis gak kudu ngurus aku. Tapi aku geding dulu iraine Inul. Padahal wis mbah no. Memang ada lah PA, longor kau, dongok kau sebagai laki-laki ya. Kalau nggak ketahuan pernikahan kau dengan si Inaro, ya kan? Entah betulan ada pernikahan, entah enggak, ya kan? Kita anggap aja lah udah ada pernikahan, walaupun sampai sekarang belum ada bukti. Kalaupun memang kau udah nikah siri sama Inaro, ya kan? Udah ketahuan, baru kau buat pembelaan. Kalau nggak ketahuan, kau nggak buat pembelaan kau. Pembelaan pertama kau itu kau seolah-olah menyalahkan Mawa, sikap dan sifatnya Mawa. Karena udah di ujung jerujong, kau cobalah untuk minta maaf, nggak diterima. Sekarang kau buat pula bahwasanya semua ini atas kemauan bini kau si Mawa. Akhirnya ada permintaan maaf juga. Setelah sekian purnama, mendaki gunung, melewati lembah, mengarungi samudra, finally dadang juga tuh permintaan maaf. Membutuhkan berapa kali ritual nih. Lama bener permintaan maaf nih. Padahal mah kagak ada ribet-ribetnya acan gitu. Tinggal minta maaf kelar urusan. Tapi but it's okay. Meskipun butuh waktu lama, meskipun tidak bisa dikatakan terlambat ya. Walaupun kadung, tapi ya wis lah udah popo. Sing penting udah minta maaf tuh. Tulus apa kagak mah urusan belakangan sih. Lagian gue bingung juga, kenapa gorden sampai sofa bisa kena getahnya. Masih iya nyepat sana sini itu. Bukan napi-napi, gorden sampai sofa mau disita. Apakah ada jejak-jejak yang tertinggal dan tersisa? Nyepat sana sini, padahal mah pendek, durasi singkat, sampai segitu. Ada 3 ketidaktepatan pada berita ini. Yang nomor 3 yang paling fatal. Apa saja itu? Yang pertama, diberitakan bahwa mediasi gagal. Ini tidak tepat. Jadi dalam perkara cerai ada 4 kemungkinan hasil mediasi. Yang pertama, mediasi berhasil penuh. Yang kedua, mediasi berhasil sebagian. Yang ketiga, mediasi tidak berhasil. Dan yang keempat, mediasi tidak terlaksana. Nah, mediasi tidak berhasil dengan gagal itu berbeda. Gagal itu sama halnya dengan tidak terlaksana. Kalau memang mereka tidak dapat dirukunkan kembali dan tidak sepakat berkaitan dengan berbagai nafkah yang diajukan oleh penggugat, maka itu artinya mediasi tidak berhasil, bukan gagal. Jadi kalau kita menulis istilah hukum itu harus presisi. Sama halnya dengan diterima dan dikabulkan, itu 2 hal yang berbeda.
Yang kedua, disebutkan di situ perkara cerai Insanul Fahmi dan Wardatina Mawah. Ini kelihatannya sepele, tetapi ini sangat basic loh. Jadi penggugat itu seharusnya disebutkan lebih awal, baru kemudian tergugat. Jadi yang lebih tepat adalah perkara cerai Wardatina Mawah dan Insanul Fahmi. Karena yang jadi penggugat adalah Mawah dan yang jadi tergugat adalah Insanul. Nah, yang ketiga nih yang paling fatal. Perhatikan di situ ditulis bahwa perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Medan. Ini salah. Yang benar adalah Lubuk Pakam di Kabupaten Deli Serdang. Kalau menulis hal yang basic saja keliru, bagaimana dengan hal yang sifatnya substantif? Nah, saya bisa bicara begini karena sebelumnya saya pernah menjadi jurnalis di bidang hukum. Dan setelah berkecimpung di dunia hukum, saya pernah terlibat lebih dari 1000 kali sidang perkara cerai. Jadi saya tidak asal bicara. Oke? Saya dapat sebayang, ya saya mahasiswa kriminologi UI dan saya analis kebijakan keagamaan. Sekarang saya mau bahas ya beberapa hal terkait tentang kasus Mawah, langsung aja ya, Ihsanul dan Inara. Yang pertama menurut saya kasus ini sangat memalukan. Memalukan karena apa? Karena selalu diangkat. Ya. Kedua, kasus ini sangat memalukan karena perempuan korban dari perselingkuhan perzinahan itu malah diusahakan untuk jadi tersangka. Ya, jadi mungkin tuh ada celah yang misalkan kan ada ya bahwa bisa dilaporkan tanpa dengan cara tidak melanggar ketentuan tindak pidana kayak gitu ya. Ya terserah sih, tapi bagi saya kan yang membela itu harusnya punya hati nurani ya, punya hati nurani bahwa sekarang korbannya siapa gitu loh. Mawah istri sah itu menjadi korban dari perselingkuhan suaminya dan perempuan lain. Nah, sebetulnya mau dibilang udah menikah apa tidak menikah kan otomatis itu ilegal ya, atau itu jinah. Kalau tidak jinah ya dia poligami ilegal. Nah, kemudian ketiga, bahwa pelaku ini mau bermain playing victim, jadi dia merasa dirinya itu diobjekkan oleh istrinya, bahwa ini disengaja. Kan luar biasa ya, ngapain lah istri sahnya itu mengorbankan pernikahannya demi ketenaran itu apa? Sebentar ketenaran itu sebentar, sedangkan dia udah mengorbankan masa depannya, dia mau jadi poluan menikah dengan Ihsanul ya. Jadi kenapa lagi dia mengatakan wah demi konten memang dia sengajakan itu? Tampaknya memang Ihsanul ini nggak tahu ya, dia tidak bisa merasakan gitu. Ingat aja sejarah pernikahan kalian, bahwa Mawah itu udah berkorban banyak untuk sejarah cinta kalian gitu. Jangan lagi sekarang tuh kayak dianggap Mawah itu mau buat konten dan menskenariokan ini semua, ya kan begitu. Jadi Mawah yang menskenariokan. Yang ketiga, ya menurut saya ya kalau Anda merasa bersalah terhadap apa yang Anda lakukan ya minta maaf lah, nggak usah terlalu banyak main media sosial gitu. Kita juga enak ya gitu. Jadi orang yang bersalah tuh, semua kita punya salah. Saya juga pernah buat salah, tapi nggak usah playing victim, nggak usah merasa paling benar. Mending nggak usah pegang media sosial dulu deh, karena kita enak ya. Kita netizen juga kayak ini orang kok muncul-muncul nggak merasa salah apa gitu. Kok merasa dia yang paling benar padahal dia yang salah kan gitu. Nah, jadi kalau bisa ya fokus aja, seperti kata pengacara, fokus aja ke pembuktian gitu. Nggak usah muncul-muncul di media sosial. Kami sebagai ibu-ibu yang merasa ini menjadi contoh yang buruk gitu lah. Itu sih. Terima kasih.